selesai ya latihan di hari ini di pada hari Rabu, yaitu suasana Lebaran ya, suasana Lebaran itu. Hari ini latihannya jelas itu full kaki banget ya, jadi full kaki semuanya yang berhubungan sama kaki. Tadi yang terakhir itu latihannya leker. Nah bedanya itu alatnya sama, cuma variasinya aja yang berbeda. Kalau leg press kakinya ada di dalam, kalau leker kakinya gantung di atas alatnya itu. Jadi namakan leker untuk melatih bagian hamstring atau paha dalam ya, untuk paha dalam. Nah karena itu bisa bervariasi menjadi dua leg tension. Yang pertama yang kakinya di bawah, yang kedua kakinya yang gantung. Nah itu dinamakan leker ya, leker. Tapi kalau untuk dari secara fungsi ya hampir sama, cuman dari pergerakannya juga beda. Bedanya untuk kena bagian ototnya itu juga lain ya. Nah lain banget itu. Jadi kalau misalnya ada nih yang latihan di bulan begini nih, apa di bulan hari Lebaran gini nih ya, itu tetap selalu semangat ya, jangan ada patah semangat. Misalnya memakai PT atau tidak memakai PT, tiba-tiba ingin latihan di hari Lebaran ya, harus semangat terus, jangan tiba-tiba nanti baru sebentar ya langsung nyerah gitu aja. Itu udah salah ya, udah salah banget. Saya pun udah nggak pernah sekarang kata nyerah, tapi yang ada saya malah selalu bersemangat terus dimanapun saya berada. Nggak mesti harus di sini, waktu saya di pita pun itu juga sama semangat ya, juga selalu tuh kan. Nah ini nih kalau panjang begini nih, ini berat nih, ini bar tuh ya, ini beratnya 40 kilo banget nih ya, 40 kilo nih. Ini bisa berguna nih untuk deadlift, squat juga bisa pakai ini, bisa ya. Nah tadi saya lama latihannya berapa lama? Tadi saya lama latihannya itu adalah sekitar 1 jam ya, karena saya bukan pemula jadi nggak masalah kalau 1 jam. Nah mungkin kalau kalian masih pemula itu jangan dulu, lebih baik yang saya waktu itu saya bilang sekitar 35 menit dulu atau 40 menit, cukup segitu waktunya ya. Nah kalau dilihat dari secara tampilan saya sekarang tuh kelihatannya sangat beda, jauh banget ya, lain gitu. Lihat dari kaki juga kayaknya udah seimbang, belum lagi pahanya ini udah kelihatan besar gitu ya, udah besar banget ya tuh. Tapi di hari ini lumayan sepi karena kan ini suasana Lebaran gitu ya, biasanya rame gitu ya, rame. Tapi di hari ini emang latihannya di siang ya, jam 11 ya kan. Mungkin besok juga latihan lagi, tapi sore kayaknya jam 3 gitu kan. Untuk jadwal jelas seminggu 3 kali atau 4 kali ya tuh, 4 kali tuh. Kalau misalnya di sini gitu kan belum terbiasa dengan nge-gym, itu bisa dicoba secara pelan-pelan memakai dengan personal trainer. Dan ini juga tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru, tergesa-gesa gerakannya asal cepat mau selesai, tapi santai, relax, pelan, pasti kena bagian otot sasaran yang ingin dicari ya. Misalnya ingin mencari bagian otot bahu bisa, misalnya ingin mencari bagian otot tricep bisa. Nah atau kayak seperti saya kemarin tuh ingin mencari bagian otot yang dada memakai shoulder press yang pipa bar itu, weaver bar itu juga bisa ya, itu juga bisa banget. Jadi nggak mesti harus memakai dumbbell aja, enggak ya.
Jadi banyak namanya untuk variasi nge-gym tuh banyak ya. Nah tapi kalau saya diulang-ulang kenapa? Nah kalau saya diulang-ulang itu untuk memahirin dari yang gerakan itu, misalnya ada yang kurang benar atau ada yang kurang tepat, untuk supaya lebih benar lagi, ya kan. Nah dengan itu kan saya nanti jadi lebih tahu, oh ternyata kalau gini masih agak salah, kayak misalnya kayak squat apa kayak sumo squat itu kan. Nah itu perlu ada pembenaran, kalau untuk pengalaman. Kalau masih pengalaman mungkin belum tahu nih salahnya berada di mana, titik kesalahannya. Nah tapi kalau saya itu sudah tahu titik kesalahannya berada di mana, itu saya benarin lagi gitu kan, pasti saya benarin. Jadi nggak mungkin nggak akan saya benarin gitu kan. Nah waktu sebelumnya saya tuh kayak squat itu belum tahu benar geraknya, ya kan, waktu itu. Tapi yang baru-baru ini udah mulai makin bagus. Saya squat terus semua squat itu makin bagus, ya kan. Tadinya kan kurang tepat saya waktu semua squat. Kalau semua squat itu kan kakinya kebuka begini ya, kebuka terus gini gitu, ya kan. Emang kayak begitu semua squat itu kan bentuknya. Nah kalau saya dari kaki katanya udah gede ya, katanya udah gede, cuma beratnya ini masih belum naik ke 70 kilo ya, masih 65 gitu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak masalahin lah, karena kan nanti ada waktunya untuk bisa nembus ke 70 kilo ya nggak. Kalau dipaksa nanti yang ada saya malah juga akan sakit. Lebih baik tapi pelan tapi pasti ya. Kalau saya boleh jujur, ini saya selama 1 tahun itu ya, 1 tahun tuh nge-gym beratnya masih 65, belum ada perubahan kenaikan gitu. Jadi mentok di 65, belum ada kenaikan. Tapi saya pingin banget untuk bisa naik gitu, pingin banget, tapi ternyata belum bisa. Karena kan ideal saya tuh jelas ya, sekitar 70 atau 75. Nah ini harus disampaikan supaya lebih kelihatan lebih bagus lagi badannya, kelihatan ototnya lebih keren lagi gitu. Itu yang saya pinginkan, itu sih harusnya. Tapi kalau nggak bisa, apa saya akan memaksa kehendak saya? Enggak, saya nggak akan memaksa kehendak saya. Justru yang ada saya malah terus untuk maju. Gimana caranya ini saya supaya bisa untuk mencapai target ideal gitu, dengan latihan seberat mungkin. Apakah? Enggak lah, enggak dengan latihan seberat mungkin. Justru kalau latihan seberat mungkin nanti yang ada malah fatal buat saya sendiri gitu kan. Jadi nggak bisa seberat mungkin, yang ada malah harus benar-benar ya disesuaikan dari segi kemampuan, beban manual atau mesin itu harus benar-benar disesuaikan. Benar-benar harus sesuaikan dari segi bebannya. Terus tidak boleh dilakukan gerak secara terburu-buru ya. Tapi nih latihan di spesial lebaran lah, di spesial lebaran ya tuh. Nah tuh saya belum biasa spesial lebaran jadi agak sepi, nggak terlalu rame. Ini biasanya rame ya kan, biasanya rame tuh. Tapi nge-gym ini bisa lah, seperti saya bilang, bisa laki bisa cewek. Jadi nggak untuk kemungkinan hanya laki saja. Bisa. Apakah cewek bisa untuk nyari berotot? Bisa. Cewek bisa mencari berotot. Nanti akan dilatih sama PT-nya. Gimana caranya supaya bisa berotot? Pastinya akan latihan yang gampang-gampang dulu, yang dasar-dasar dulu, yang beban ringan. Gak langsung yang namanya langsung 10 kilo, gak langsung yang namanya tiba-tiba langsung 15 kilo. Enggak lah ya. Ya ada nanti malah kelengap di tempat, atau takutnya nanti bisa ya sampai cedera. Tuh jangan sampai cedera lah kalau misalkan. Karena kan yang di sini latihannya memang berat-berat. Seringan-ringannya juga sama, itu tetap berat ya, tetap berat gitu. Jadi nggak ada kata ringan gitu ya. Namanya nge-gym fitness itu jelas pasti latihannya berat semua. Mau seringan apapun, mau ringan apapun, pasti akan berat. Walaupun tanpa beban pun itu juga pasti akan berat. Kayak kemarin saya push up
itu kan saya nggak pakai beban apa-apa, tapi saya merasa itu juga ya sangat berat. Latihan tuh berat banget, padahal cuma naik turun latihannya, tapi tetap saya merasa itu aduh berat banget gitu pas push up gitu kan. Nah itu, tapi saya sanggup aja menjalankan push up, dengan repetisi 20 kali lah mungkin yang set pertama gitu kan. Nah saat set pertama saya udah 20 kali push up, itu saya jeda istirahat semenit, nanti saya mulai lagi push up yang set kedua, set yang ketiga gitu. Jadi bukan langsung saya gas langsung ke set kedua gitu, enggak, ada istirahatnya dulu, ada restnya dulu saya gitu. Kalau saya langsung gas lagi nih, apa yang akan terjadi? Ya nanti saya jadi lemes gitu. Karena kalau ini langsung dilakukan juga tidak terlalu bagus. Jadi harus istirahat dulu semenit atau 3 atau 2 menit lah lamanya gitu, nanti mulai lagi gerak. Dan juga jangan terlalu lama istirahatnya kalau udah melakukan gerak itu. Jadi setiap namanya satu set dari gerakan alatan apapun itu harus istirahat dulu 1 menit ya, 1 menit atau 2 menit. Nah nanti setelah istirahat mulai lagi set yang kedua. Nah setelah mulai set 2 mulai lagi set ketiga ya. Misalnya memakai alat misalnya kayak seperti misalnya kayak bugarnya squat, nah itu istirahat dulu menit, nanti mulai lagi. Atau lunges juga sama mau pakai beban atau nggak pakai beban tetap istirahat semenit supaya itu hasilnya juga memuaskan juga kan. Nah nanti setelah dapat 3 set itu udah istirahat lagi. Nah terus lanjut lagi nih alat yang berikutnya, apakah tuh perlu istirahat juga? Perlu dong, tetap perlu istirahat. Nah nanti setelah istirahat kan udah selesai nih, misalnya latihan semua, berarti kan otomatis akan pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Nah itu apakah besok harus latihan lagi? Bisa jadi besok akan latihan lagi kalau itu misalnya yang udah pengalaman kayak saya nih. Seperti saya latihannya itu dalam 1 minggu itu 3 kali ya, bisa berturut-turut atau bisa nggak berturut. Saya bisa 3 minggu sekali atau bisa 4 minggu atau bisa 4 kali dalam seminggu, itu bisa ya. Nah kenapa saya bisa? Karena kan saya bukan pemula, jadi saya akan bisa seperti itu. Tapi kalau kalian bisa nggak kalau pemula seperti saya begini? Kemungkinan itu juga nggak bisa ya. Kalau saya ini juga bisa kedua-duanya, mau pakai PT juga ayo, mau lepas PT juga ayo. Nah kalau pakai PT itu saya memperbenarkan gerak-gerakan yang mungkin yang masih ada yang salah gitu. Nah kalau saya nggak pakai PT mungkin saya udah tepat untuk gerakannya gitu. Tapi kalau benar-benar yang masih belum ngerti, belum paham apa itu mesti banget memakai PT. Jadi nggak bisa asal gerak tuh, nggak bisa banget ya. Jadi perlu pemahaman banget ya, perlu ini gitu kan. Nah jadi tetap ya selalu mendukung saya kalau emang saya ini yang terbaik ya guys, geng ya tuh. Dan terima kasih juga yang udah pada subscribe ataupun yang udah jadi pengikut di channel Cakra Utama dan Cakra Utama Sokul ya. Ikutin terus perkembangannya, kalau memang nanti depan-depannya akan ada selalu update-updatean terbaru. Apa aja update-updateannya? Nah kalau ingin tahu ya mending subscribe bagi yang merasa belum gitu ya, dan jadi pengikut juga ya. Nah mantap, keren, wow ya.